Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah, mendapatkan taufik dan hidayah serta berbagai kemudahan di dalam menjalani hidup ini. Allahumma amin. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dialah Allah yang berhak dipuji, yang berhak disanjung, diagungkan, dicintai. Kenapa tidak? Dunia dan akhirat merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita gunakan, lahir dan batin, nikmat iman, nikmat dunia, yang menuntut kita semua untuk selalu ingat terhadap nikmat-nikmat tersebut, kemudian diaplikasikan kesyukuran kita dengan memuji Allah dan melaksanakan ketaatan dan ubudiyah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan, terutama di hari yang mulia ini, di hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan dan kita memperbanyak salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi salah satu bukti nyata bahawa kita sungguh mencintai Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang setia berjalan di atas sunnahnya, yang setia berpegang teguh kepada ajaran beliau, kerana sesungguhnya kita hidup di akhir zaman, telah banyak terjadi penyimpangan, penyelewengan dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, seperti biasa kita mengkaji akidah ahli sunnati wal jamaah, yang dalam hal ini kita membaca kitab yang menjelaskan tentang akidah Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang telah kita maklumi bahawa Imam Malik rahimahullahu ta'ala guru dari Imam Syafi'i dan merupakan ulama ahli sunnati wal jamaah yang tidak diragukan lagi keilmuannya, yang tidak diragukan lagi kecintaannya kepada agama ini, dan juga tentu tidak diragukan lagi bagaimana perjuangan beliau di dalam menegakkan kebenaran dan mengajak kepada akidah yang benar. Masih pembahasan kita berkaitan dengan masalah iman. Setelah jelaskan sebelumnya bahawa ini merupakan perkara yang mendasar di dalam akidah ahli sunnah, seputar masalah hakikat keimanan, pengertian iman, dan juga hal-hal yang masuk ke dalam keimanan, amal ibadah, iman bertambah dan berkurang, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan masalah keimanan ini. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, sebelumnya kita telah menjelaskan bahawa di antara akidah ahli sunnati wal jamaah, keimanan tersebut bertambah dan berkurang, bisa bertambah dan berkurang. Dia akan bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan berkurang dengan berbuat dosa, berbuat maksiat. Dan yang demikian itu hal yang nyata dalam kehidupan kita. Masing-masing dari kita merasakan dan
menghadapi kondisi dan keadaan yang dimana dalam kondisi dan keadaan tersebut iman kita bisa naik dan terkadang bisa turun. Bahkan dalam melaksanakan satu ibadah, maka kita merasakan bagaimana kekhusyukan kita dalam solat misalnya. Mungkin pada rakaat pertama bagaimana kita khusyuk, kemudian rakaat kedua mungkin mulai dimasuki oleh berbagai pikiran-pikiran yang mengurangi kekhusyukan. Kemudian kita kembali lagi berusaha untuk khusyuk. Jadi itu hal yang nyata, tidak bisa dipungkiri. Nah, itu merupakan hakikat yang telah dijelaskan oleh agama, dijelaskan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh sunnah Nabi, dan juga fakta dalam kehidupan kaum muslimin, bahwa mereka merasakan, mendapatkan, dan melalui kondisi-kondisi keadaan-keadaan di mana mereka merasakan di hati mereka keimanan itu bertambah dan berkurang. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan prinsip akidah Ahlussunnah yang juga berkaitan dengan masalah keimanan dan keislaman. Jika ada yang bertanya, apakah ada hubungan antara Islam dan iman? Atau dengan ungkapan lain, bagaimana korelasi antara Islam dan iman? Kita mengetahui ada istilah yang sudah kita maklumi bersama. Islam, iman, ihsan. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana korelasi, hubungan antara iman dan Islam? Apakah ada perbedaan? Atau keduanya sama, tidak ada perbedaan? Ya Islam, ya Muslim, begitu juga muhsin. Nah, dalam pembahasan dalam literasi ulama ahli sunnah atau akidah ahli sunnati wal jamaah, pembahasan ini di antara sekian banyak pembahasan yang berkaitan dengan masalah iman, keimanan, dan pembahasan yang penting sekali. Nah, dalam hal ini, para pemirsa rahimakumullah dan juga para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwa keimanan, hakikat keimanan atau keislaman itu sama dengan keimanan. Dia tidak ada bedanya. Hanya perbedaan nama saja, tapi hakikat dan intinya sama. Ada yang mengatakan juga ada perbedaan. Ada perbedaan antara Islam dan iman. Dan pendapat yang ketiga, yaitu dirinci, ada perinciannya, ada perbedaan dan ada kesamaan. Tapi sebelum kita menjelaskan apa perbedaan dan ada kesamaannya, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Islam, agama Islam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jibril alaihi salam tatkala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang datang itu adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Dari hadis yang mulia ini kita mendapatkan suatu kesimpulan bahwa Islam itu atau agama Islam itu ada tingkatannya, tidak sama. Jadi Islam itu memiliki tingkatan. Nah, yang pertama adalah Islam, Muslimun, dan yang kedua
yang lebih tinggi lagi adalah muslim, mukminun. Jadi ada muslim, mukminun, kemudian muhsin. Ya. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, ini tingkatan ya agama Islam. Dan setiap muhsin, orang yang muhsin itu dia mukmin. Dan tidak setiap mukmin dia muhsin. Setiap mukmin dia muslim. Dan tidak setiap muslim dia mukmin. Ya, maksudnya setiap yang muhsin itu secara otomatis dia menjadi orang yang telah beriman. Ya, karena muhsin tingkatan agama yang paling tinggi. Nah, akan tetapi tidaklah setiap mukmin dia sampai kepada derajat muhsin. Nah, maka ini yang dikatakan bahwa tidak setiap mukmin itu muhsin. Tidak setiap mukmin muhsin. Ya. Artinya tidak setiap yang beriman telah sampai kepada derajat ihsan. Ya. Nah, kemudian setiap mukmin muslim. Ya. Dia mukmin, otomatis dia muslim. Tapi tidak setiap muslim dia itu mukmin. Maksudnya tidak setiap yang mengaku Islam, yang telah Islam, mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia masuk dalam Islam. Tidak semua yang telah menjadi muslim itu sampai kepada derajat keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna. Maka tidak dinamakan mukmin, yang dimaksud di sini iman yang sempurna. Namun dia beriman. Ya, mukmin dia pasti beriman. Ya. Pasti dia muslim. Ya. Bukan berarti ungkapan tadi tidak setiap muslim, tidak setiap muslim itu mukmin berarti dia keluar dari iman, keluar dari Islam, bukan itu maksudnya. Artinya tidak semua yang mengaku atau yang telah mengucapkan syahadatain berarti dia telah masuk Islam itu sampai kepada derajat keimanan yang sempurna, yang Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang-orang yang beriman yang sejati. Nah, ini tingkatan ya, tingkatan agama Islam. Tapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan dan korelasi tadi antara keimanan dan keislaman? Nah, di dalam hal ini ya, memang terdapat sedikit perbedaan di kalangan ulama ahli sunnah, tapi pada hakikatnya ya, perbedaan tersebut ya tidak mempengaruhi ya, karena ditinjau dari ya sebagian mengungkapkan hal itu ya sesuai dari sisi pemahaman yang dihasilkan dari sebagian ayat atau hadis ya. Karena terdapat di dalam Al-Quran yang membedakan, dan terdapat juga dalam Al-Quran yang menyamakan. Terdapat dalam hadis yang membedakan, ya seperti hadis Jibril, ya seperti hadis Jibril, atau dalam ayat ya fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Jadi mukminin disebutkan, kemudian muslimin. Kata para ulama itu sama, enggak ada bedanya. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'min, kami keluarkan dari negeri yang telah dihancurkan tadi orang-orang beriman. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin, kami tidak mendapatkan di negeri yang dihancurkan tadi ya selain rumah orang-orang yang beriman, muslim gitu, yang muslim. Berarti ayat ini menjelaskan sama ya, tidak berbeda. Ada yang mengatakan
ada perbedaan, karena Allah membedakan hal itu. Dalam surah Hujurat, qalatil a'rabu amanna, ya, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, ya. Orang-orang Arab mengatakan amanna, kami telah beriman, ya. Kemudian Allah mengatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu, katakan ya Muhammad, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, kami telah Islam, Muslim. Jadi dibedakan. Naam. Maka sebagian ulama mengatakan, ya berarti ada perbedaan, tidak sama. Baik. Nah, ada pendapat yang ketiga yang menyatukan di antara kedua pendapat tadi. Ya. Bahwa istilah Islam dan iman itu dua istilah agama yang apabila disebutkan secara bersamaan, dalam sebuah ayat atau hadis, maka terdapat perbedaan dari sisi makna dan hakikatnya. Saya ulangi lagi, apabila kedua istilah tersebut, iman dan Islam, disebutkan ya di dalam satu ayat atau hadis secara bersamaan, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda, memiliki kandungan yang tidak terkandung dalam istilah yang lain. Nanti akan jelaskan contohnya. Nah, kemudian bila disebutkan secara terpisah, ya masing-masing disebutkan secara terpisah, hanya disebutkan iman saja atau disebutkan Islam saja. Ya, contoh inna ad-dina indallahil Islam. Allah hanya menyebutkan sini Islam saja. Nah, di dalam ayat lain disebutkan secara bersamaan. Ya. Ya alladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya alladzina amanu taqullah. Nah, ayat ya alladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di awal ayat disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Kemudian di akhir ayat wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ada istilah iman di sini, ada Islam disebutkan dalam satu ayat. Maka dalam hal ini ya para ulama menjelaskan bahwa di antara kaidah ilmiah ya atau prinsip dasar ilmu untuk memahami berbagai istilah-istilah agama, ya seperti istilah misalnya fakir miskin, kan begitu, istilah albirru wat taqwa. Jadi istilah-istilah agama apakah ada perbedaan atau kesamaan? Maka dalam hal ini kata para ulama ya bahwa di antara istilah-istilah tersebut ada kesamaan, ada perbedaan. Dan bila disebutkan kedua istilah dalam teks yang sama, baik itu Al-Quran atau hadis, maka masing-masing memiliki hakikat dan makna yang berbeda. Tapi bila disebutkan ya secara terpisah dengan sendirian atau secara tersendiri, secara terpisah, maka itu akan mengandung kesamaan. Jadi dalam istilah ungkapan bahasa Arab ya di kalangan para ulama, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila bersatu, disatukan, maka dia akan memiliki makna yang berbeda. Tapi bila dipisahkan penyebutannya, dia akan memiliki makna yang sama. Nah, maka dalam hal ini seperti hadis Jibril alaihissalam
Ya, lihat hadis Jibril alaihi salam. Ya, tatkala Rasul duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi, datang seseorang yang berbaju putih, rambut hitam, pakaian rapi, tidak ada ya terlihat dari pakaian penampilannya bekas dalam perjalanan jauh, enggak ada. Dia duduk menghampiri Rasulullah SAW sampai ya duduk dia berlutut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut dalam hadis itu ya lututnya yang datang tersebut ya menempel ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam saking dekat duduknya. Ya. Kemudian dia bertanya. Ada 3 pertanyaan dan juga ada bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Apa kata lelaki yang datang tersebut? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Nabi menjawab, qala al-Islam wa an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah tasum Ramadan wa tahujjul bait. Qala sadaqta. Kamu benar. Jawabanmu benar. Para sahabat yang mendengar ya heran. Ini yang bertanya telah mengetahui jawabannya. Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil iman. Ya, jelaskan kepadaku tentang keimanan. Rasul menjawab, al-iman ya an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadar khairi wa syarri. Qala sadaqta. Qala sadaqta. Jawabanmu benar, wahai Muhammad. Para sahabat juga heran lagi. Ini dia bertanya dan juga dia menjawab dan membenarkan jawabannya. Nah, bertanya dan membenarkan jawabannya. Kemudian setelah itu lelaki tersebut bertanya, ya, akhbirni anil ihsan. Qala Nabi SAW, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Kemudian dia bertanya tentang masalah tanda atau hari kiamat. Rasul mengatakan, laisal mas'ulu bi'alami minas sa'il. Nah, mal mas'ulu bi'alami minas sa'il. Yang ditanya tidaklah ya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kemudian bukan tentang tanda-tandanya. Nah, di akhir hadis, begitulah kita sudah pergi, ya. Kemudian Rasul bertanya kepada Umar, wahai Umar, engkau kenalkah ya orang yang datang tadi? Umar menjawab, saya tidak kenal ya Rasulullah. Siapa dia? Kata Nabi SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Yang datang itu, lelaki yang datang itu adalah Jibril, yang dia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Tapi dengan metode ya soal jawab. Nah, subhanallah. Ya, para misal rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita pertama tentang Islam, kemudian tentang iman, kemudian ihsannya tingkatan agama yang telah kita sebutkan di awal tadi. Nah, yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini menggabungkan atau terkandung 3 istilah atau tingkatan agama tadi. Jadi iman dan Islam disebutkan secara bersamaan dalam satu hadis. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Islam, ya, bahwa Islam itu dibangun di atas syahadatain, ya, bahwa amal ibadah, ketaatan yang dilakukan, yang bisa dilihat, yang tampak dalam kehidupan kita, yang dibangun di atas syahadatain. Berarti di sini Islam, ya, maksudnya adalah a'malul zahirah, amalan-amalan yang lahir, yang tampak, yang kita kerjakan, ibadah dan ketaatan. Sementara al-iman, Rasul menyebutkan landasan-landasan keimanan, yaitu berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan.
amalan hati. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kita, iman kepada Rasul, iman kepada yaumil akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Ini semua adalah keyakinan. Maka dari sini kita memahami bahawa iman yang dimaksud di sini al-i'tiqadat al-batinah. Alhamdulillah. Al-i'tiqadat al-batinah, keyakinan yang berkaitan dengan hati. Berarti dari sisi ini ada perbedaan. Islam berkaitan dengan amal-amaliyah kita yang zahirah, kita kerjakan, ya, ibadah, ketaatan. Sementara iman di sini hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan hati kita. Berarti ada perbedaan. Ini yang tadi disebutkan, apabila disatukan dalam penyebutan, dia akan berbeda dari sisi makna dan hakikatnya. Akan tetapi bila disebutkan secara terpisah, maka Islam mencakup keimanan dan keimanan mencakup Islam. Ya. Dan hal ini bisa kita pahami juga dari hadis Wafdu Abdul Qais, diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya. Tatkala ada utusan dari kabilah Abdul Qais, ya, yang datang dari Najran kepada Nabi SAW ke Madinah, mereka belajar kepada Nabi SAW. Ya. Mereka meminta kepada Nabi untuk mengajar tentang Islam ini, tentang keimanan. Maka Rasul SAW mengajarkan pada mereka, amurukum bil imani billahi wahdah. Aku perintahkan kalian untuk beriman hanya kepada Allah. Lihat, keimanan. Kemudian Rasul SAW bertanya, atadruna mal imanu billahi wahdah? Apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Mereka orang Arab, ahli bahasa Arab. Dan istilah iman itu adalah, atau keimanan, adalah salah satu dari, ya, kosakata bahasa Arab. Secara makna bahasa, secara bahasa mereka mengetahui maknanya. Ya, iman, ya, tasdik, keyakinan. Tapi begitu Rasul bertanya kepada mereka, padahal mereka ahli bahasa orang Arab, bahasa komunikasi mereka bahasa Arab, mereka menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kami enggak tahu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, ini juga pelajaran bagi kita, para pemirsa dan kaum muslimin. Nah, istilah agama tidak bisa dipahami semata dengan hanya secara, ya, bahasa saja. Tidak bisa dipahami dan jelaskan maknanya dari sisi bahasa saja. Karena benar, secara bahasa maknanya jelas. Keimanan adalah tasdik, membenarkan. Tapi tatkala itu telah menjadi sebuah istilah agama, tatkala hal itu telah menjadi sebuah istilah agama, itu akan, ya, bertambah maknanya dari bahasa, dari istilah bahasa, dari makna secara bahasa, akan bertambah maknanya makna secara, ya, istilah, secara agama. Contoh, solat. Solat dalam bahasa Arab apa artinya? Doa. Tapi apakah istilah solat yang diperintahkan wa aqimus solata, apakah hanya berdoa saja? Tidak. Ya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada pemula, ada awal bidayahnya, ya, awalnya, kemudian ada akhirnya, ya. Ada takbirnya, kemudian diakhiri dengan salam, kan begitu, ada rukunnya. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dalam hal ini Rasul bertanya kepada mereka, ya, tahukah kalian tentang iman? Mereka menjawab tidak. Kemudian Rasul menjelaskan. Lihat, kemungkinan para pemirsa dan para pendengar, ya, mungkin berasumsi bahwa jawabannya berarti Rasul akan menjawab dengan
dalam hadis Jibril tadi, al-iman an tu'mina billah wa malaikati wa kutubih wa rusuli wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadar khairi wa syarri. Ya, mungkin kita juga berasumsi seperti semuanya. Kan iman jelas sudah di hadis Jibril. Tapi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang lain. Bahkan menjelaskan makna keimanan dengan menyebutkan rukun Islam. Qala Nabi SAW, al-iman, al-islam. Al-iman, al-iman, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasumu Ramadan wa an tu'tu al-khumusa minal maghnam. Jadi iman itu, kata beliau alaihi salatu wassalam, bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadati selain Allah dan Muhammad utusan Allah, ini syahadatin. Kemudian engkau mendirikan solat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa, dan memberikan 1/5 dari harta rampasan perang. Karena di waktu itu belum diwajibkan haji. Ya. Nah, para pemirsa rahimakumullah, di sini Nabi menjelaskan bahwa iman itu ya adalah rukun Islam yang 5, kecuali di sini dalam hadis ini ya memberikan 1/5 dari harta rampasan dalam peperangan. Ghanimah. Apakah ada perbedaan atau kontradiksi atau hal yang berbeda? Yang kontradiksi tidak bisa disahkan? Tidak. Inilah yang tadi kita sampaikan, bahwa antara iman dan Islam memiliki korelasi hubungan yang sangat erat sekali. Nah, kita memahami dari hadis tersebut bahwa ternyata bila disebutkan secara terpisah, berarti itu mencakup makna ya istilah yang lain. Islam mencakup keimanan dan keimanan mencakup Islam. Sehingga demikian kita memahami nas secara menyeluruh, secara komprehensif, secara menyeluruh, ya. Dengan demikian pemahaman akan benar. Nah, dan inilah yang insyaallah yang benar, yang sahih tentang perbedaan antara Islam dan iman. Intinya adalah Islam mencakup keimanan, keimanan mencakup Islam, tapi bila dipisahkan akan bersatu, dan bila bersatu akan terpisah maknanya, akan terjadi perbedaan dari sisi makna. Nah, jadi begitu kita mendapatkan istilah dalam Al-Quran, inna dina indallahi al-Islam. Islam bukan hanya sekadar rukun Islam yang 5 saja, tidak, tapi mencakup Islam yang dibangun di atas keimanan, di atas rukun iman yang 6 tadi. Begitu juga tatkala kita mendapatkan ya tentang iman, maka mencakup orang yang mukmin itu yang melaksanakan perintah Allah, melaksanakan solat, ya beriman pasti tentunya bersaksi dengan kedua syahadatain tadi, kemudian dan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat, berpuasa dan haji, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Nah, para pemirsa rahimakumullah, ini ya yang dipahami oleh para ulama Islam termasuk Al-Imam Malik rahimahullah. Oleh karena itu ya di sini pengarang kitab ya, Aqidah Imam Malik rahimahullah menukil perkataan beliau dalam pasal yang ketiga, yaitu qauluhu fi alaqatil Islam wal bil iman. Ya, akidah pendapat Imam Malik tentang hubungan atau kaitan antara Islam dan keimanan. Abdul Malik Al-Maimuni bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Qala qultu li Abi Abdillah, tufarriqu baina al-Islam wal iman? Qala na'am. Wa aqulu muslimun wa la astathni. Qultu bi ayyi shay'in tahtaj?
قال عامة الأحاديث تدل على هذا ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك ثم قال لي ابن حنبل وحماد بن زيد يفرق بين الإيمان والإسلام قال وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال مالك وشريك وذكر قولهم قول حماد بن زيد فرق بين الإيمان والإسلام. Abdul Malik bin Maimun bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah. Ya, beliau menuturkan, saya bertanya ya kepada Abi Abdullah itu Imam Ahmad bin Hanbal. Tufarriqu bainal Islam wal iman? Apakah engkau membedakan antara Islam dan iman? Beliau menjawab, "Na'am, iya." Wa aqulu, dan saya mengatakan, kata Imam Ahmad, "Muslimun wala astathni." Muslim, tapi dia tidak mengecualikan. Ini ada istisna fil iman, nanti kita akan bahas juga. Istisna fil iman itu seseorang yang bila mengucapkan ana mu'min insyaallah, saya beriman insyaallah. Bolehkah seorang mengucapkan saya beriman insyaallah? Nah, bolehkah seorang mengatakan saya beriman insyaallah? Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, mengatakan itu boleh. Ya, akan kita jelaskan hukumnya insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Tapi kalau Islam tidak boleh mengucapkan istislam untuk saya Muslim insyaallah. Kenapa demikian? Karena batas terakhir dari seorang menjadi Muslim adalah dia mengucapkan syahadatain. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu semua orang meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun. Maka begitu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia seorang Muslim. Ya, enggak ada keraguan dalam hal itu. Ya. Tidak perlu pengecualian insyaallah, tidak perlu. Ya. Tapi kalau beriman, karena iman tingkatannya ya ada kesempurnaan iman. Nah, tatkala seorang mengatakan saya beriman, telah yakin beriman, timbul pertanyaan, iman itu bukan hanya keyakinan saja, perbuatan dan ucapan lisan. Sekarang kita ingin bertanya, siapakah di antara kita ya yang mengakui, yang meyakini bahwa dia telah melaksanakan semua kewajiban agama tanpa ada kekurangan sedikit pun? Tak ada seorang pun yang bisa mengatakan hal itu. Ya. Berarti dia beriman, tapi masih banyak kekurangannya. Nah, oleh karena itu dibedakan. Dia mengucapkan saya beriman insyaallah, artinya belum sempurna keiman, tapi beriman, belum sampai pada tingkat kesempurnaan. Kemudian juga agar kita menjauhkan diri kita dari merekomendasikan diri, menganggap telah suci, tazkiyatun nafs. Ini terlarang. Nah, adapun Muslim, ya, setiap mengucapkan syahadatain berarti dia Muslim. Maka dalam hal ini tidak ada lagi ya batas atau istilah penamaan setelah Muslim kecuali kafir. Nah, maka tidak boleh mengucapkan Muslim insyaallah, tapi mukmin insyaallah ya boleh. Baik. Wala astathni, ini maksudnya. Qultu bi syai'in tahtaj. Kemudian Maimun bertanya, ya, apa alasanmu wahai Imam Ahmad? Amatul ahadits tadullu dzalika, ya. Kebanyakan hadis menunjukkan hal itu. Kemudian beliau menyebutkan ya sebagian dalil. Di antara dalil hal ini ya bahwa terdapat perbedaan, dibedakan antara Islam dan iman. Qalatil a'rabu amanna. Dalam surah Al-Hujurat, orang Arab mengatakan kami telah beriman. Kemudian kata Allah, qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, kami telah Islam. Apa maksudnya?
kalian telah Islam, tapi belum sampai pada tingkat keimanan yang sempurna yang berhak dikatakan ulaika umul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Jadi masih proses. Ya, itu terus proses, masih tingkat keimanan. Levelnya masih ke Islam, belum sampai pada tingkat keimanan yang telah melaksanakan berbagai ajaran-ajaran Islam yang wajib dan yang sunnah sehingga telah sempurna keimanannya. Begitu juga Nabi SAW hadis ya Abi Sa'id bin Abi Waqqas atau Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bukan Sa'id, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tatkala Nabi SAW ya memberikan sesuatu ya, kepada sahabatnya, tapi ada yang satu orang tidak diberikan. Kemudian ditanya, Sa'ad memberikan rekomendasi, wa innaka lam tu'ti fulan, kenapa engkau tidak memberikan atau memberi si fulan? Wa huwa mu'min, sedangkan dia adalah orang mukmin. Qala Nabi, wa muslim, apakah dia muslim? Bukankah dia muslim? Berarti di sini Nabi mengatakan ada perbedaan. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan huwa mu'min. Ini pengakuan dan penilaian Sa'ad. Tapi ternyata Nabi SAW mengatakan awa muslim, bukankah dia muslim? Berarti ada istilah mu'min, ada muslim. Ya. Nah ini, berarti Rasul membedakan. Artinya seorang yang tidak diberi Nabi SAW tersebut, dia masih dalam tingkatan muslim, belum sampai pada tingkat keimanan yang dikatakan oleh Allah ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, mereka itulah orang-orang yang sesungguhnya telah beriman ya, yang sesungguhnya, atau yang beriman yang sejati. Dan ada dalil-dalil yang lain. Kemudian qala li Ibnu Hanbal, kemudian ya Maimun bin Malik Abdul Malik bin mengatakan Ibnu Hanbal mengatakan, yaitu Ahmad wa Hamad bin Zaid, ulama ahli sunnah yang seangkatan dengan Imam Ahmad, yufarraq bainal Islam wal iman, dibedakan antara keimanan dan Islam. Qala wa haddatsana Abu Salama al-Khuzai qala Malik wa Shuraik wa dzakara qaulahum. Kemudian disebutkan Abu Salamah al-Khuzai telah meriwayatkan kepada kami, dan dia mengatakan Imam Malik mengatakan, dan juga Shuraik. Kemudian disebutkan perkataan ya mereka tentang hal ini yang membedakan antara Islam dan iman. Itu juga perkataan Hamad bin Zaid yang membedakan antara iman dan Islam. Jadi kesimpulannya para misal rahimakumullah, Imam Malik ya salah seorang ulama ahli sunnah yang mengatakan yang bahwa ada perbedaan antara Islam dan iman, tapi sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, sisi perbedaannya tidak secara mutlak tapi dirinci. Kesimpulannya adalah jika disebutkan secara bersamaan maka akan terjadi perbedaan dari sisi makna, dan bila dipisahkan penyebutannya maka akan terjadi kesamaan dari sisi makna. Islam mencakup keimanan dan keimanan mencakup Islam. Nah, seperti itu. Jadi ini yang sahih, sehingga semua dalil itu bisa diamalkan dan bisa dikompromikan ya. Tidak ada pertentangan di dalam hal itu. Baik. Para rahimakumullah, ini permasalahan yang menarik ya. Masih ada sebetulnya permasalahan yang lain, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi menambah wawasan kita dan menambah semangat kita untuk betul-betul menjadi seorang muslim yang sejati, yaitu yang terus berusaha meningkatkan keimanannya sehingga dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan, dan terus berusaha lagi meningkatkan keimanannya sampai kepada derajat al-ihsan yang tertinggi ya, yaitu beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi semua itu tidak akan mungkin terjadi, terlaksana, terrealisasi di dunia ini. Tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia ini, tapi kita yakin bila Allah tidak bisa kita lihat, tapi Allah pasti memperhatikan dan melihat kita, sehingga kita terus waspada. Nah, tingkatan yang seperti ini tidak semua orang yang bisa sampai kepada derajat itu. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang telah berproses dari tingkat keimanan kita sampai meraih tingkat ya, al-ihsan di dalam agama ini. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah Ustadz sempatkan untuk menyampaikan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan kita memohon taufik dari Allah untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal Islam, silahkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan, kami angkat terlebih dulu melalui telepon. Silahkan sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam, Pak Mul di Medan ya. Iya Pak Ari, izin bertanya Ustaz. Silakan. Mengenai hadis Jibril tadi Ustaz, pernah saya dengar di antaranya tanda-tanda hari kiamat. Nabi SAW mengatakan nanti ada seorang budak melahirkan tuannya. Ini yang yang belum tahu saya Ustaz. Apakah saat ini kan sudah nggak ada lagi budak Ustaz. Apakah nanti di akhir zaman akan ada lagi budak Ustaz? Baik. Terima kasih. Demikian Ustaz, semoga kami dapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Yang pertama perlu dipahami bahwa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tanda-tanda kiamat kecil, ya, tanda-tanda kiamat kecil, bukan tanda kiamat yang besar. Yang artinya apabila muncul 10 tanda kiamat yang besar itu, ya, itu setelah itu akan terus terjadi kiamat, ya, hancur dunia ini. Tapi ini merupakan tanda-tanda, ya, kiamat kecil. Ya, banyak tanda-tandanya. Di antaranya seperti itu, perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Betul, tidak lagi perbudakan sekarang. Tapi kan kita tidak tahu perubahan dunia ini. Tapi yang jelas itulah terjadi ya, sebelum ya terjadi bagaimana kondisi dunia dari sisi ya pemerintahan dan kekuasaan, ya, memang tidak ada perbudakan sekarang. Tapi sebelumnya terjadi dan terlaksana hal itu. Mana antadidal amatu rabbataha atau rabbaha. Jadi seorang budak wanita melahirkan tuannya. Jadi budak wanita ini, ya, menjadi budak, kemudian ya setelah itu dibeli oleh seorang raja, tuannya, kemudian ternyata tuan itu yang melahirkan dia, itu halal bagi dia untuk menggauli ya budaknya. Nah, itu milik dia. Kemudian anak budak tersebut melahirkan anak laki, tentu secara nasab adalah ya dinisbatkan kepada tuannya. Dan tuannya sebagai penguasa raja, maka dia akan mewarisi kekuasaan dari orang tuanya. Maka terjadi seperti itu. Tapi sekarang kan tidak ada perbudakan. Betul, tidak ada. Tapi banyak manusia yang dibudak, jadi budak sekarang ini. Betul, secara status tidak dibudak, tapi perlakuan manusia, perlakuan ya, negara-negara adidaya misalnya, orang-orang yang mengaku ya kebebasan, tapi banyak manusia yang terlihat diperbudak, ya, bahkan diperlakukan lebih hina dari budak di zaman sekarang ini. Ya, bukan itu pembahasan, bukan konteks itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini, tapi intinya itu hadis, ya, salah satu di antara tanda mukjizat Nabi SAW, mukjizat yang Nabi SAW yang menjelaskan tentang kebenaran itu. Nah, sebelumnya terjadi. Apakah nanti akan di akhir zaman? Ya, kita tidak tahu bagaimana perubahan alam ini kan begitu. Tapi yang jelas itu benar perkataan Nabi SAW dan itu terjadi. Nah, jadi tidak perlu diragukan. Nah, adapun pertanyaan tadi sekarang tidak ada perbudakan, betul tidak ada. Tapi bagaimana perubahan ke depan? Wallahu alam. Ya. Seperti itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung kepada Ustaz. Silahkan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini? Di mana? Saya Yunaldi dari Lubasung dan Agam, Sumatera Barat, Pak Ustadz. Silahkan Pak Yunaldi. Yang saya tanyakan, walaupun tidak sesuai dengan keimanan yang dibahas, tapi ada hubungannya. Yaitu pernah sering Pak Ustadz atau ulama mengatakan bahwa bid'ah dalalah binar. Jadi yang saya tanyakan, apa saja contohnya yang bid'ah dalalah binar itu dalam ibadah kita. Saya mencontohkan, apakah misalnya ada orang kematian, apakah itu termasuk bid'ah 2-3 hari, 7 hari, 10 hari, atau doa sesudah salat wajib, apakah itu dipimpin, apakah bid'ah, ini dan lain-lain. Namun contoh-contohnya Bapak, kita kan takut masalah bid'ah dalalah binar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Yunaldi ya di Sumatera Barat. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertanyaan ya, menarik sekali dan juga pertanyaannya cukup ya sensitif sekali. Nah, tapi tidak ada masalah, kan dijelaskan sesuai dengan ya tuntunan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Pertama yang perlu kita pahami terlebih dahulu, saya ingin mengajak kita berpikir secara sistematis. Nah, jadi secara ilmiah, istilah bid'ah adalah istilah agama. Ini yang pertama harus dipahami dulu. Ya. Sehingga tidak perlu kita alergi begitu mendengar kalimat bid'ah. Ya. Karena ini istilah ungkapan atau perkataan Nabi, istilah agama. Jadi udah biasa Nabi SAW setiap pekan di waktu khutbah Jumat menyampaikan hal itu depan para sahabat. Jadi sudah hal yang sangat familiar di kalangan para sahabat, hal yang sangat populer di kalangan istilah bid'ah tadi. Ini harus kita pahami terlebih dahulu, karena ada orang-orang yang alergi dengan istilah bid'ah. Kenapa alergi? Ya, kenapa fobi dengan yang seperti itu? Kenapa? Ya, istilah sunnah sampaikan Nabi, istilah bid'ah, ya, dosa dan yang lainnya, salah kesyirikan, ya, itu istilah-istilah agama, ya, seperti itu. Jadi ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, setelah kita mainnya istilah agama, kemudian bagaimana status istilah tersebut, status bid'ah tersebut? Ya, karena ini istilah agama, tentu yang mensyariatkan agama yang mengetahui hakikatnya. Maka begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap khutbah Jumat dia berkhutbah, setelah khutbatul hajah tadi, ya, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu, ya, kemudian menyebutkan 3 ayat tadi dalam ya surah Ali Imran, kemudian surah An-Nisa, kemudian dalam surah yang lain, na'am, ya, alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, sampai akhir ayat tersebut. Kemudian amma ba'du, kata Nabi, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Lihat. Jadi itu ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu. Kemudian Rasul menyebutkan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Setiap yang baru. Nah, kemudian perlu dipahami juga istilah bid'ah ini yang dibicarakan, yang dikatakan oleh Nabi tersebut alaihi salatu wassalam, dan yang dipahami oleh para sahabat begitu mendengar ucapan tersebut setiap pekan, setiap Jumat Nabi berkhutbah mengingatkan hal itu. Jadi perhatikan, jadi ini menjadi perhatian kita semua.
bukan permasalahan yang sepele. Ya, kalau seandainya itu bukan perkara yang penting, yang prinsip, ya, yang urgent dalam kehidupan seorang mukmin, tidak akan disebutkan Nabi setiap pekan. Ya, setiap Jumat berkhutbah disampaikan itu, ya, menunjukkan ini perkara yang penting karena mencakup landasan beragama. Asdaqul hadis kalamullah, yang paling benar perkataan, yang paling baik perkataan Al-Quran, landasan kita beragama. Kemudian petunjuk yang terbaik hadis Nabi SAW, inilah landasan beragama, qala Allah wa qala Rasul. Kemudian ada sesuatu yang menyelisihi hal itu, yang berbeda, bukan perkataan Allah, bukan perkataan Rasul, tapi itu yang diada-adakan oleh manusia, dan itu yang terjelek kata Nabi. Nah, wa syarrul umur, perkara yang paling jelek, ini perkataan Nabi. Ingat kaum muslim, perkataan Nabi ini. Jadi perlu kita demokan ini. Nah, perlu kita sampaikan, sosialisasikan, harus dibumikan, dimasyarakatkan, agar masyarakat tahu ini perkataan Nabi, bukan perkataan ustaz, bukan perkataan kiai, bukan perkataan buya. Ustaz hanya menyampaikan perkataan Nabi. Ya, kata Nabi SAW, wasyarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara itu, lihat, syarr, sejelek-jelek perkara itu muhdatsatuha, perkara-perkara yang baru. Dalam urusan apa ini? Ya, tidak diragukan Rasul berbicara bukan urusan dunia di sini, urusan agama. Makanya sebaik-baik perkataan Allah, sebaik-baik petunjuk Rasulullah. Berarti dalam urusan agama, dalam konteks agama, bukan urusan dunia, bukan perkara yang baru dalam urusan dunia. Karena ada sebagian, ya, apakah sengaja atau mungkin kita tidak tahu, atau ada maksud lain yang menggiring opini masyarakat, loh, kalau begitu, kalau bid'ah semua sesat, berarti sesat dong, tak boleh pakai pesawat, naik haji, pakai unta saja, kan bid'ah itu. Ya, tak boleh pakai pengeras suara, tak boleh juga pakai berbagai sekarang, ya, sarana media yang di zaman sekarang, ya, peralatan yang canggih, teknologi, ya, pakai HP dan sejenisnya. Nah, ini yang orang yang apakah dia sadar yang disampaikan, atau berpura-pura tidak tahu, atau memang sengaja, atau memang tidak tahu maksudnya. Ya, maka pembahasan Nabi ini, syarrul umur muhdatsatuha, dalam urusan apa? Urusan agama. Urusan agama, bukan urusan dunia. Kemudian bagaimana hukumnya kata Nabi? Syarrul muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru yang diada-adakan dalam urusan agama ini bid'ah. Lalu bagaimana status bid'ah tadi? Kullu bid'atin dhalalah. Yang setiap bid'ah itu sesatan. Kenapa? Karena al-haq telah jelas. Qala Allah wa qala Rasul, itu yang terbaik tadi. Kemudian Allah menyebutkan, wa madza ba'dal haqqi, fa madza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidak ada lagi setelah kebenaran itu kecuali kebatilan. Nah, kemudian yang namanya yang sesat, di mana tempatnya? Finnar, di neraka. Oleh karena itu, neraka itu semua tempat kesesatan. Ada yang masuk kesesatan karena kekufurannya, ada karena kemunafikannya, karena kefasikannya, maksiat dan dosa, semua pemikiran yang sesat, nyeleneh, itu semua di neraka. Enggak ada peluang dan tempat untuk di surga, karena surga itu tempat yang baik semuanya. Maka tatkala Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, ini ancaman. Kullu dhalalatin finnar, ini ancaman. Tidak mesti pelakunya itu kafir keluar dari Islam, tapi karena dia berbuat dosa, maksiat dan bid'ah, itu penyimpangan, maksiat kepada Allah, karena telah menyelisih syariat Allah, menyelisih syariat Rasulullah SAW, maka sesat. Maka
maka tempatnya di mana? Ancamannya di neraka. Kalau tidak bertaubat, dia meninggalkan hal itu terus-menerus mati dalam keadaan berbuat bid'ah tersebut. Ya, ini ancaman. Seperti itu. Ya. Jelas. Dan yang menjelaskan, yang menambah penjelasan ini, yang dimaksud urusan bid'ah tadi adalah urusan agama, dan itu kena sesat, makanya ditolak, tidak diterima. Allah menerima yang baik saja, yang sesat tidak diterima oleh Allah. Rasulnya menerima yang baik-baik saja, yang menyimpang tidak diterima. Makanya Rasul menegaskan dalam hadis lain, man ahdatha fi amrina hadha. Perhatikan ini, amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Yang mengada-ngada fi amrina, dalam urusan kami. Ini yang maksud dari muhdatsat, syarrul umur muhdatsatuha tadi. Perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dalam urusan apa? Fi amrina, dalam urusan agama kami ini, syariat kami ini, ajaran kami ini, yaitu Islam. Laisa alaihi amruna, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu, yang bukan ya bagian dari perintah kami, urusan agama kami, raddun, tertolak. Ini yang mengada-ngadakan, ya. Begitu yang mengamalkan juga, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan apa saja, ya, enggak ada perintahnya dari kami, tidak ada contohnya, tidak ada anjurannya, tidak ada panutannya, panduannya dan seterusnya, ya, maka raddun, tertolak. Kenapa? Karena itu yang baru dalam agama, tidak ada landasannya, maka itu suatu bid'ah, dan bid'ah kata Nabi sesat. Ya, ditolak oleh Allah, karena diterima oleh yang baik-baik saja. Allah tayyib, la yaqbalu at-tayyib. Allah itu baik, maha baik dan tidak menerima yang baik saja. Maka yang diangkat kepada Allah kalimat tayyibah. Yarfu ilayhi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'. Yang baik diterima oleh Allah. Ya. Makanan begitu juga. Orang yang berangkat haji dengan yang halal, yang haram, tidak diterima. Ya. Tidak diterima. Yang berdoa karena makan yang haram, enggak baik, enggak terima doanya. Subhanallah. Dalam agama, ya, karena bid'ah adalah, kata Nabi, suatu kesesatan, maka ditolak. Ditolak. Tidak diterima. Nah, jadi kembali kita sampaikan, tidak perlu alergi dengan istilah bid'ah, dengan istilah kesesatan dan bid'ah. Karena urusan agama kita berbicara. Diingatkan lagi, pembicaraan tentang masalah bid'ah, istilah bid'ah dalam konteks urusan agama, bukan urusan dunia. Kalau dunia, maka saya katakan dunia ini harus kita pandai berinovasi, berekspresi, berinovasi, ya, untuk melakukan bid'ah hasanah dalam urusan apa? Dunia. Karena dunia kalau tidak ada bid'ah hasanahnya, enggak lengkap, enggak sempurna. Lihat kalau mereka tidak berinovasi, membuat berbagai transportasi dan komunikasi, enggak ada yang sama seperti ada sekarang ini. Ada iPad, ada gadget, ada bermacam kemudahan, ya. Itu ya berkat dari inovasi yang dilakukan dalam urusan dunia. Terus digali, dicari yang baru-baru terus demi kemajuan tadi, baru sempurna. Ya, beri kemudahan. Tapi ingat, dalam urusan dunia tidak ada untuk kita berinovasi, ya, dalam menemukan penemuan-penemuan baru dalam agama, tata cara ibadah, tata cara berzikir, baik setelah solat. Enggak, sudah sempurna jamaah, sudah sempurna, ya, sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah sempurna. Apa yang kita inginkan? Coba ditanya sekarang. Masing-masing kita tanya, saya ingin melakukan ini. Ada masalah ibadah, ya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai hari-harinya, rutinitas hariannya lengkap dari mulai beliau terbit fajar sampai nanti
tidur kembali. Lengkap selengkap-lengkapnya. Enggak perlu ada kita berekspresi mencari yang baru yang namakan bid'ah. Enggak perlu. Siapa yang memberanikan diri berarti dia perlu dipertanyakan. Merugi dia. Masa ada orang yang mau merugi beramal? Tapi disinilah bahayanya bid'ah tadi. Kesesatan tadi itu merusak pola pikir. Sehingga hal yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Karena yang telah kena syubhat tadi. Di sini bahayanya bid'ah tadi. Makanya pelaku-pelaku bid'ah yang gemar melakukan bid'ah tadi sulit untuk meninggalkan. Kenapa? Karena menurut persepsi dia, menurut asumsi dia, menurut pengetahuan dia, ini yang baik. Ditambah lagi ada tokoh-tokoh yang menyesatkan, yang memberikan dukungan misalnya, atau yang melegalkan atau memberikan legitimasi terhadap perbuatan seperti itu. Oh iya, kan ada yang melakukan. Nah, ini yang bermasalah. Nah, oleh karena itu, ikhwatal iman, sedikit agak panjang. Memang ini permasalahan seperti yang sampaikan tadi menarik dan itu sangat urgent disampaikan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Pak Yunardi tadi, masalah ta'ziyah. Jelas ta'ziyah itu apa maksud ta'ziyah? Ini istilah agama lagi nih. Bagaimana kita ta'ziyah? Ta'ziyah itu maksudnya seorang muslim memberikan bentuk motivasi dan mendoakan kebaikan bagi saudara mereka yang mendapatkan musibah, dengan menanamkan dengan mendoakan kebaikan dan menanamkan nilai kesabaran tadi. Artinya ini musibah, kita semua milik Allah, kan kembali kepada Allah. Allah yang memberikan, Allah yang mengambil, milik Allah. Seperti itu. Kemudian semoga Allah memberikan balasan amal, memberikan balasan pahala terhadap musibah yang menimpa kita, dan memberikan ganti yang lebih baik dari yang diambil. Maka bersabarlah, ihtasib, kan begitu. Kalau kita perhatikan redaksinya seperti semuanya, kontennya adalah, substansinya adalah bagaimana agar saudara kita mendapatkan musibah tadi, kita ikut meringankan bebannya secara psikologisnya. Sabar, ini takdir Allah, semua milik Allah, kita akan kembali. Semoga Allah memberikan yang terbaik, memberikan ganti dan menjaga kita yang ditinggalkan. Semoga yang pergi diampuni. Kan begitu. Itu intinya. Enggak perlu kumpul-kumpul seperti itu. Bukan makan-makan. Takziah itu bukan pergi makan-makan. Bukan itu. Kita salah memahami. Bahkan seharusnya tetangga yang harus mempersiapkan. Meringankan beban saudara kita. Diberikan. Itu yang harus dilakukan. Jadi tidak dibatasi. Begitu dia meninggal, saudara atau karib-kerabat saudara kita datang menjenguk, menyampaikan. Tidak sempat mungkin, untuk sementara hubungi dulu dengan berbagai media komunikasi yang ada. Seperti itu. Dan itu tidak dibatasi. Mau hari pertama, kedua, ketiga, mau 7 hari, terus tidak ada dibatasi. Nah, itu yang dimaksud takziah itu. Bukan membuat ritual-ritual bacaan inilah, membuat disibukkan dengan ini, sebagian mungkin berutang untuk melakukan itu, menyambut tamu yang datang, udah membebankan, udah mendapatkan musibah, tambah lagi beban, bahkan berutang terkadang. Setelah itu, siapa yang membayarnya? Nah, begitu juga masalah doa tadi, zikir. Kalau kita perhatikan, ini yang tadi kita sampaikan, telah sempurna sahabat yang belakang Rasul SAW, yang soleh Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lainnya, itu memperhatikan gerak-gerik Rasul. Apa yang dibaca, apa yang diucapkan, bagaimana dilakukan Rasul. Itu telah menyebutkan tidak pernah Rasul begitu solat memimpin sahabatnya, beliau meraskan suaranya, kemudian Abdul Dzikri, kemudian para sahabat mengucapkan la ilaha illallah. Tak ada seperti itu. Mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Begitu. Nah, siapa lagi yang kita ingin contoh? Para pemirsa kaum muslimin, siapa lagi yang ingin kita contoh?
kita merasa lebih baik, ustaz kita ternyata lebih baik. Enggak. Ya. Maka inilah hakikat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita mampu meninggalkan berbagai pemahaman kita, tradisi kita, budaya kita, kena mencintai tuntunan hidup beliau. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi umat beliau yang setia berjalan di atas tuntunan hidupnya, dan semoga kita diwafatkan di atas iman dan taqwa dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu alam, wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.